Ratusan gereja di Eropa, yang saya tahu kurang lebih 500 gereja, itu sudah berubah fungsi, Pak. Ada yang jadi kafe, ada yang jadi restoran, jadi perpustakaan, bahkan ada yang jadi diskotik, tapi juga tidak sedikit yang jadi masjid. Alhamdulillah ya. Muhammadiyah dari Indonesia aja bisa beli gereja di Italia, Pak. Coba bayangin. Keren nggak? Keren. Di Amerika ada teman-teman saya yang sangat bangga memperlihatkan video di belakangnya masjid yang sebelumnya gereja. Saya juga nggak mau kalah dong. Saya juga patungan sama teman-teman, Pak. Beli gereja di Klaten. Jadi apa, Bu? Jadi masjid. Apa nama masjidnya? Masjid Isa Al-Masih. Di Eropa dan di Amerika, ya, itu yang namanya kekristenan menurun drastis. Ya. Ratusan gereja di Eropa, yang saya tahu kurang lebih 500 gereja, itu sudah berubah fungsi, Pak. Ada yang jadi kafe, ada yang jadi restoran, jadi perpustakaan, bahkan ada yang jadi diskotik, tapi juga tidak sedikit yang jadi masjid. Alhamdulillah ya. Muhammadiyah dari Indonesia aja bisa beli gereja di Italia, Pak. Coba bayangin. Keren nggak? Keren. Di Amerika ada teman-teman saya yang sangat bangga memperlihatkan video di belakangnya masjid yang sebelumnya gereja. Saya juga nggak mau kalah dong. Saya juga patungan sama teman-teman, Pak. Beli gereja di Klaten. Jadi apa, Bu? Jadi masjid. Apa nama masjidnya? Masjid Isa Al-Masih. Ternyata ketika kita sudah beli gereja itu, sudah tanda tangan PPJB dan notaris, kan kita ke lokasi kan, minta kunci dong. Juru kuncinya suami istri, yang mana cuma 2 orang itu aja Kristen di satu kampung. Juru kuncinya. Ceritanya bagaimana bisa ada sebuah gereja di sebuah desa yang orang Kristen cuma 2 orang suami istri? Gimana caranya? Ada prosedur yang dilanggar nggak kira-kira? Nah, jadi gereja itu dulu dibangun di situ ketika orang Kristen cuma 1 kakak, Pak. Suami istri dan 3 anaknya. Ketika saya datang, anaknya sudah merantau ke Jakarta katanya. Bahkan katanya ada yang masuk Islam. Jadi ketika saya datang ke gereja itu, orang Kristen di desa itu cuma 2 orang suami istri juru kunci gereja. Kok bisa begitu? Ternyata setiap minggu mereka kebaktian. Jemaatnya dari mana? Dari luar desa. Yang datang 2-3 mobil. Kebaktiannya di situ. Jadi ibaratnya kebaktian numpang di desa orang gitu. Tapi ada bangunan gerejanya. Kira-kira ada prosedur yang dilanggar nggak kalau gitu? Nah, ya. Berarti masih banyak yang begitu sebenarnya. Nah, ketika kita datang ke situ, saya kan kepengennya saya ketika saya bisa beli gereja, yang pengen pertama kali saya lakukan di gereja itu apa? Menurunkan salib. Ya, Pak. Betul kan? Apalagi gitu yang kita bisa lakukan di sebuah gereja yang kita bisa beli gitu. Saya pengen cari salibnya, pengen saya turunin gitu. Ternyata ketika saya masuk gereja, itu ruang gereja sudah bersih. Tidak ada kursi, tidak ada mimbar, tidak ada salib. Wah, kecewa saya. Nggak bisa bikin video konten gitu. Ya udah ya, udah kecewa ya udah gimana lah ya. Keluarlah saya dari gereja itu. Saya ke seberang gereja ngopi gitu. Ketika ngopi, saya lihat ke gedung gereja, masih ada salib di atas. Tingginya kira-kira segini lah. Nah, karena naik ke atas kanopi kan susah. Saya minta tolong sama RW sama RT-nya. Cabut. Nah, saya tinggal pegang kamera di bawah, saya gini. Ya. Saya videoin. Jadi ketika sudah dilepas sama Pak RW, itu sama Pak RW udah mau dilempar. Nggak boleh. Kita tetap harus menghargai. Ya, seperti itu kita tetap harus menghargai. Turunin pelan-pelan, turunin baik-baik. Nah, udah turunin baik-baik.
sudah sampai di bawah, video sudah mati. Nah itu yang terjadi itu saya nggak perlu ceritakan di sini lah gitu. Ya, nah dan ketika saya Pak sudah masuk ke dalam gereja itu, kita jadikan masjid, kita cari kiblatnya, dapat kita wudhu sama-sama, kita sholat di situ pertama kali di dalam bekas gereja. Bapak Ibu bisa bayangin rasanya gimana? Ya. Hah? Rasanya gimana teman? Ini bekas gereja loh, gitu. Masya Allah. Akhirnya kita serahkan ke MUI Klaten, dan akhirnya MUI Klaten serahkan kepada kepala desa setempat. Alhamdulillah sampai sekarang masih ramai gerejanya, Masjid Isa Al-Masih. Alhamdulillah. Nanti kapan-kapan kalau main ke Klaten boleh mampir situ. Ya. Di Desa Gentan, ganti warna. Jadi kalau dulunya gereja itu warna coklat, sekarang jadi warna hijau. Jadi masjid warna hijau, ganti warna Pak. Alhamdulillah, gitu ya.